oleh hal-hal yang mendukung hal yang pasti itu didapatkan. Dalam artian ketika Bapak Ibu yang sedang berdagang di tempat ini tentu tidak semerta-merta dengan adanya tempat ini langsung berjualan. Tentu akan ada dukungan-dukungan yang mendukung sehingga Bapak Ibu yang berdagang boleh berdagang, ya. Itu berarti memiliki suatu kepastian bahwa tempat di mana Bapak Ibu berdagang ini adalah tempat yang tepat, tempat yang tidak akan bisa diragukan lagi karena didukung oleh dukungan-dukungan yang kuat, oleh sesuatu yang mengizinkan atau melayakkan ada. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, kita dibawa juga kepada suatu tempat yang pasti, yang tentu saudara kasih Tuhan, hal berbicara yang pasti ini tentu kita harus berada kepada pemahaman bahwa hidup yang kita sedang miliki ini adalah hidup yang sedang berjalan atas 3 waktu, yaitu waktu dulu atau waktu yang sudah dilewati, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. 2 waktu kita sudah sedang jalani, tapi ada 1 waktu yang kita masih bersifat rahasia. Memang kerinduan kita harus ada di waktu yang akan datang. Tetapi saudara Islam Tuhan berbicara untuk waktu yang akan datang. Ini tidak hanya istilahnya datang dengan sendirinya tanpa ada sesuatu yang harus ada menguatkan untuk mendapatkan waktu yang akan datang. Sebab itu pada saat ini izinkan saya akan membaca bagian Alkitab di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 6. Ini sudah merupakan ayat yang sudah sering barangkali kita dengar di gereja kita masing-masing, di tempat pertemuan di mana kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan tentu izinkan saya akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata, ya, firman Tuhan berkata demikian dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di pasar Sonder ini, kita tentunya dalam menjalani hidup ini, tentu kita tidak akan jalani hidup ini tanpa tujuan. Kita akan tentu berada pada suatu kepastian dalam hidup bahwa hidup yang saya akan jalani ini adalah hidup yang akan ada tujuan. Adakah Bapak Ibu yang saat ini hanya berjalan dengan apa adanya? Tentu saudara kasih Tuhan, ketika Bapak Ibu sebagai pengunjung pasar yang sudah datang dari kampung-kampung yang ada di sekitar Sonder, tentu punya tujuan datang ke pasar ini untuk melakukan transaksi jual beli, dan tentu ada tujuan datang ke pasar untuk dalam rangka untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan, ya. Nah, tentu ini juga dalam hal kita menjalani kehidupan ini, kita harus punya tujuan, dan tujuan itu adalah sesuatu yang pasti, bukan yang ragu-ragu, bukan yang mudah-mudahan. Karena kalau bersifat yang ragu-ragu, yang bersifat mudah-mudahan, itu adalah sesuatu yang sangat tidak mendukung kehidupan. Nah, oleh karena apa? Karena merasa bahwa tidak ada sesuatu yang pasti. Tetapi hal yang harus kami katakan, bahwa ada satu pribadi yang tentunya sudah kesan kehadirannya di dunia ini bukan mendirikan agama, bukan mendirikan suatu komunitas yang menjadi saingan dengan komunitas yang lain, tetapi kehadiran dia yaitu seorang pribadi yang oleh kata firman Tuhan di dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya jangan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sudah kasih Tuhan, pribadi Yesus itulah yang datang dari surga, datang ke dunia ini. Dia datang dalam rangka untuk menyelamatkan semua orang, tidak terkecuali. Dia tidak menyelamatkan agama, dia tidak menyelamatkan satu denominasi tertentu, tetapi dia datang untuk semua. Tetapi ini adalah kepada kita yang merespon akan pernyataan firman Tuhan ini. Apakah kita mau serius untuk mempedulikan kehidupan ini, atau kita mau berjalan biasa-biasa saja? Artinya tidak punya tujuan dalam hidup. Tapi Tuhan mau supaya kita punya tujuan dalam hidup, karena memang dosalah yang mengakibatkan sehingga kita tidak punya tujuan. Tentu saudara kasih Tuhan, kita yang datang dari keturunan yang sama, kita datang dari
Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, memang mereka penuh dengan kemuliaan Allah. Alkitab mengatakan dalam kitab Kejadian, mereka ada kemuliaan yang meliputi mereka. Tapi ketika dosa masuk, mengakibatkan kemuliaan Allah itu diangkat dari manusia, dan kemuliaan itu tidak akan ada lagi kepada manusia. Tetapi karena Allah begitu peduli dengan manusia, bukannya manusia yang datang dengan sadar berkata kami sudah bersalah, mengakui kesalahan, tetapi justru Tuhanlah yang mencari, Allah lah yang mencari manusia. Adam, di manakah engkau? Saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya manusia yang berdosa ini yang harus cari Tuhan, manusia berdosa ini yang harus dekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi saudara kasih Tuhan, Tuhan yang terlebih dahulu datang kepada Adam dan Hawa dan berkata, Adam, di manakah engkau? Saudara kasih Tuhan, karena manusia yang sudah berdosa ini, tentu saudara kasih perlu juru selamat. Saudara kasih Tuhan, saya mengatakan bahwa semua ciptaan yang diciptakan oleh Allah, baik alam semesta ini, baik matahari yang sedang kita nikmati ini, maupun bumi yang kita pijaki ini semua diciptakan oleh firman. Tetapi ketika berada pada penciptaan untuk manusia, Allah Tritunggal beristirahat sebentar untuk menciptakan manusia, dan manusia diciptakan kata firman Tuhan segambar dengan Allah. Sehingga dengan segambar dengan Allah inilah merupakan sesuatu yang luar biasa atas hidup manusia. Manusia adalah merupakan ciptaan yang spesial. Manusia adalah ciptaan yang mulia dibandingkan ciptaan yang lain. Maka hanya manusialah yang butuh keselamatan. Kalau matahari tidak butuh keselamatan, bumi tidak butuh keselamatan, ternak di mana ternak dan jenis ternak tidak butuh keselamatan, tumbuh-tumbuhan tidak perlu keselamatan, tetapi manusia perlu keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya manusia yang berdosa ini perlu dikembalikan pada awalnya yang penuh dengan kemuliaan, dan kemuliaan itu hanya dapat ternikmati melalui pribadi Yesus. Yohanes 3:16 saya sudah katakan tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak biasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab itu saudara kasih Tuhan, kita belajar dari apa yang dikatakan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara kasih Tuhan, ini adalah statement yang begitu kuat. Tidak ada seorang pun yang pernah mengeluarkan statement seperti ini. Tidak ada seorang pun yang pernah berkata seperti ini. Hanya Yesus yang pernah berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Saudara kasih Tuhan berbicara, akulah jalan. Saudara kasih Tuhan, jalan itu penting. Kita datang ke pasar ini, walaupun ada beberapa jalan, tujuannya ke pasar ini. Ya saudara kasih Tuhan, ini adalah jalan yang coba digambarkan mengenai hubungan antar manusia. Ada komunikasi antar manusia, tahu jalan. Tetapi komunikasi manusia dengan Allah hanya ada satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah jalan kebenaran, jalan yang pasti, miliknya sesuatu yang pasti. Saudara kasih jangan pernah ragu dalam perjalanan hidup kita. Mari kita akan berada kepada jalan yang benar, yaitu Yesus sendiri. Yesuslah jalan itu sendiri. Saudara kasih Tuhan, seorang yang menjadi juru selamat adalah seorang yang tidak berdosa. Seorang yang menjadi juru selamat adalah orang yang datang dari surga. Saudara kasih Tuhan, di dunia ini siapapun orang yang ada di dunia ini, apapun statusnya, tidak punya kemampuan untuk mengatakan akulah jalan. Ya, akulah jalan, dalam arti jalan ke surga. Ya saudara kasih Tuhan, hanya Yesus. Hanya Yesus, karena Yesuslah yang telah datang dari surga. Dia yang datang dari surga. Dia tahu persis keadaan surga. Dia tawarkan kepada kita. Dia tawarkan kepada kita supaya kita miliki surga. Miliki surga. Jangan pernah kita mengabaikan waktu yang Tuhan anugerahkan. Mari gunakan kesempatan waktu yang terbaik. Ya ibu-ibu, gunakan waktu yang terbaik. Bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita semua. Dan sebab itu, dialah jalan. Dialah jalan. Ini jalan yang pasti saudara kasih Tuhan. Jalan satu-satunya ke surga hanya Dia. Dan tentu saudara kasih Tuhan berbicara kebenaran saudara kasih.